Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Aurel Larasati dengan akhiran NIM 151 dari kelompok 21. Ini saya akan menyampaikan permasalahan penelitian operasional tentang perencanaan dan pengendalian kerja menggunakan metode Critical Path Method atau CPM dan Project Evaluation and Review Technique atau PERT dan juga program dinamis. Selanjutnya di sini diberikan soal yaitu PT Arkanindo merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian kerja. Dalam proses pendistribusian produknya, perusahaan harus melewati beberapa kota sebelum mencapai kota L sebagai kota tujuan akhir. Tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode forward trace. Di sini biasanya kita menggunakannya pakai backward trace, tapi kita bisa juga menggunakan pakai forward. Nah, di sini kita bagi dulu rute-rute ini menjadi beberapa tahap atau beberapa stage. Jadi stage 1, stage 2, stage 3, dan stage 4. Saat ini dari kota yang ini dari B, C, D, E ini F1 di sini menunjukkan jaraknya dari B ini 7, 6. Ini X1-nya itu ke A. Oke, stage 1 kita selesai, kita lanjut ke stage 2 itu yang di sini. Ya. F, kota F, kota G, dan kota H. Dari F1 dari X2, jadi F ada di sini melalui kota B, C, kota D, dan kota E. Nah, kita di sini hitung jarak dari kota B ke kota F itu di sini 4 ya. 4 jarak berarti 4. Jadi kurangan 4 ditambah F1-nya atau stage 1 si B, kota B tersebut itu jadi 17. Untuk G, dari B ke G itu 8 ditambah dengan stage 1-nya 7. Berarti H itu di sini dari B ke H itu 11. Stage 1-nya. Selanjutnya di sini dari yang F melalui C yaitu 10 ditambah stage 1-nya itu 6. Jadi 16. Di sini dari C ke G-nya kita lihat yaitu 3 tambah 6. Di sini H dari D ke H itu 9 ditambah sebelumnya itu 5. Bentar. Selanjutnya di sini dari E ke G yaitu 6 tambah E 9. Bawahnya berarti yang E ke H yaitu 12 ditambah lalu kita mencari solusi optimumnya dengan rumus minimal dari ini semua. Kita bisa kontrol C aja. Nah, 11 di sini adalah berarti yang B, kota B, melalui kota B. Terus yang di sini F itu 9, berarti kita cari sini berarti kota C. Ini 14, berarti ini kota D. Nah, jadi stage 2-nya itu kita melalui kota B, C, D untuk ke FIH. Lanjut ke stage 3. Sini kita yang bagian jika kota I, kota J, kota K. Lalu sebelumnya di stage 3 tadi ada kota F, kota
kota F, kota G, kota H. Nah, seperti tadi di sini I-nya dari F ke I itu 12 jaraknya, ditambah dengan stage sebelumnya, stage 2 yang bagian I. Di sini kita lihat kan, di sininya F, ini I, jaraknya 11. Sini dari F ke J itu di sini 9, itu 9 ditambah F2-nya dari F berarti 11 juga. Berarti kita bagian ke G, I ke G, dari G ke I itu 5, sini bagian G itu 9. Berarti dari G ke J itu 7 ditambah sebelumnya 9. Bisa H sini dari H ke J itu 10. Sebelumnya itu stage 2 nya 14 ditambah terakhir di sini dari H ke K itu 8 ditambah sebelumnya. Sama kayak caranya kayak seperti yang tadi, kita cari angka paling kecilnya. Di sini yang jarak 14 itu ada kota G, yang 16 itu kota G juga, kota H. Nanti kita dapat stage 3-nya. Lanjut ke stage terakhir yaitu stage 4. Menuju kota L. Di sini kotanya L. Sebelumnya itu ada I, W, K. I L itu 7 ditambah dengan I di sini 14. 7 ditambah 1. Sini kota J. J ke L itu 8 tambah stage 3-nya. K di sini 11 ditambah, cari minimasinya. Minimum berarti ketiga jarak ini 21, berarti yang kepilih itu I. Maka dari itu keputusan dari solusi optimal untuk ke kota L adalah X1-nya dari X4-nya di sini tidak adalah I, kita ganti dulu 24 ini 4. Ini X3-nya itu yang melalui I adalah G, di sini dari I adalah G yang ini. Terus dari sini yang G adalah yang C. Ya di sini C ke A. Ini A, X2 ini C, ini G. Kita lihat biaya distribusinya dari A ke C itu di sini 6 dengan 6 ditambah
dari C ke G itu 3, tambah dari G ke I itu 5, dari I ke L itu 7. Hasilnya 21. Oke, ini keputusan atau solusi optimal dari rute ini. Selanjutnya kita menyelesaikan soal nomor 2. Di sini sebuah universitas sedang melaksanakan proyek pembangunan gedung laboratorium teknik untuk mendukung kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa. Proyek ini terdiri dari beberapa tahapan pekerjaan yang saling bergantung dan harus direncanakan dengan baik agar dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, digunakan metode Critical Path Method atau CPM untuk menganalisis jalur kritis proyek. Berikut adalah daftar aktivitas proyeknya. A. Tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM. B. Hitung total waktu penyelesaian proyek. Oke, selanjutnya kita menggunakan software RStudio. Nah, di sini kita mengaktifkan package dulu yang bernama iGrab. Di sini pakai command library iGrab. Activities di sini itu bisa dilihat. Aktivitas ini kita masukkan saja ke jadi kayak A, B, C, D, F, G, H di sini. Lalu kita masukkan durasinya 7 di sini durasinya 7, 12, 10. Lalu kita menggunakan command dependencies yaitu from ya, from itu pendahulu dari A, B, C, D, E, F, G to B, C, D, D, E, F, G, H. Bisa dilihat dari soalnya. Lalu kita grab from data, dependencies, menghitung durasi untuk setiap jalur, menentukan jalur kritis, lalu menampilkan grafik jalur kritis. Terakhir menentukan hasil. Kita boleh coba running on. Sekarang dia akan menentukan jalur kritisnya. Nah, jalur kritisnya yang di sini kita bisa lihat ya, jalur yang dipilih itu yang merah ini. Dari A, B, D, E, F, G, H. Lalu lanjut, total waktu penyelesaiannya yaitu diketahui 90 hari. Selanjutnya kita bisa menggunakan software POM-PM. Kita pilih yang Project Management Pack CPM, lalu kita pilih yang Single Estimate Single Time Estimate. Ini kita tulis soal 2 number of activities-nya kita bisa lihat di sini numbernya yaitu dari A sampai H berarti 8. Lalu kita bisa masukkan activity time-nya atau durasinya itu ada 7, 12, 10, 18, 24, 16, 8, 5. Lalu kita masukkan predecessornya yaitu pendahulunya. Ini A, B, lalu predecessor kedua C, sini D, E, F, G. Kita solve. Nah, di sini sama ya, activity time-nya itu menghabiskan 90 waktunya. 90 hari. Dengan jalur kritisnya itu A, B, D, E, F, G, H. Sama seperti software RStudio sebelumnya.
Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Di sini sebuah perusahaan energi terbarukan sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya skala menengah sebagai bagian dari upaya pemanfaatan energi ramah lingkungan. Proyek ini melibatkan berbagai aktivitas teknis dengan ketidakpastian waktu penyelesaian, sehingga metode program evaluation and review teknik atau PERT digunakan untuk memperkirakan durasi proyek secara keseluruhan. Berikut adalah daftar aktivitas proyek beserta 3 estimasi waktunya. Di sini kita diberikan 3 estimasi waktu. Yang pertama itu ada optimis, terus ada paling mungkin, yang normalnya, terus ada pesimis time-nya. Tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode PERT, lalu hitung perkiraan waktu penyelesaian proyeknya. Kita menggunakan software RStudio. Sini sama, kita mencari data aktivitas proyek tadi dengan estimasi waktu PERT. Yang tadi ada tabel, kita masukkan ke sini datanya. Mulai dari aktivitas, waktu pesimis, waktu optimis, waktu paling mungkin. Selanjutnya, menghitung waktu dengan ekspektasi menggunakan rumus PERT. Di sini ada rumusnya, running. Kita mendefinisikan hubungan antara aktivitasnya dari tadi pendahulu atau predecessor ke aktivitas yang ditujunya. Lalu kita menentukan semua jalur dari awal hingga akhir. Menghitung durasi untuk setiap jalurnya. Lalu terakhir kita menentukan jalur kritis atau jalur dengan durasi terpanjang. Sekarang, nah di sini jalur kritisnya yaitu ada dari A, C, D, E ke F lalu ke H. Lalu kita melihat waktunya berapa sih? Nah, jadi penyelesaian proyek itu adalah 122 hari. Sekarang kita bisa pastikan menggunakan software POM-PM lagi. Ini dari Project Management PERT atau CPM, kita bisa langsung ke Triple Time Estimate, yaitu yang PERT tadi. Kita save dulu kan. Nah, di sini udah yang triple time estimate, lalu kita masukkan di sini number of activities karena dari soalnya itu sama ya, dari A ke H. Sama kayak tadi, ini 8. Oke aja. Kita bisa masukkan datanya. Ini ada soalnya. Nah, di sini kita bisa masukkan waktunya dulu. Optimisnya itu ada 10, 12, 14, 18, 20, 16, 14, 10. Most likely time-nya paling mungkinnya itu ada 14, 16, 20, 24, 26, 22, 18, dan 14.
Pessimistic time-nya itu ada 20, 22, 28, 32, 34, 30, 26, dan terakhir 20. Oke, kita masuk ke predecesornya. Ini ada A, B, C, D, E, E, F, G. Kita solve. Nah, di sini sama kayak software sebelumnya, yaitu activity time-nya atau durasinya yaitu 122 hari dengan jalur kritisnya itu ada A, C, D, E, F, H. Oke, sekian pengerjaan tugas mingguan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.